Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Oktavia dari kelas 12 Agama. Baik, materi yang pertama yaitu makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Selanjutnya yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Baik, selanjutnya macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang titik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Selanjutnya, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campuran tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Henry B. Mayo, prinsip-prinsipnya yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin penyelenggaraan perubahan secara damai dan suatu masyarakat yang sedang merubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.